Pernahkah kamu merasa menyesal karena bereaksi terlalu cepat terhadap sesuatu? Mungkin itu terjadi ketika kamu sedang lelah, sedang sensitif, atau memang situasinya terasa sangat tidak adil. Seseorang mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, dan kamu langsung membalas, atau sebuah kabar buruk datang tiba-tiba, dan kamu kehilangan kendali. Emosimu meledak. Kata-kata keluar begitu saja. Wajah memerah, dada terasa panas, dan jari-jari tangan mengepal. Lalu setelah semuanya usai, setelah amarahmu mereda, setelah semua kata-kata telah keluar dari mulutmu, kamu duduk diam dalam keheningan, menatap lantai, atau langit-langit, atau mungkin hanya menunduk tanpa arah. Dan dalam diam itu kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku begitu mudah terpancing? Kenapa aku bereaksi seperti itu? Kamu merasa menyesal, mungkin malu, mungkin terluka oleh reaksimu sendiri. Aku seharusnya bisa bersikap lebih tenang. Begitulah bisikan kecil yang akhirnya muncul dari hatimu. Tenang. Kalau kamu pernah mengalami itu, kamu tidak sendiri. Kita semua pernah bereaksi terlalu cepat. Pernah dikuasai emosi. Pernah membuat keputusan. Atau mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kita katakan. Terkadang, hanya butuh 1 detik untuk menghancurkan hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun. 1 kata kasar, 1 respon spontan, 1 letupan emosi, dan sisanya adalah penyesalan. Namun, disinilah letaknya pelajaran penting dari kehidupan. Pelajaran yang diajarkan oleh para filsuf kuno, oleh para pemikir yang hidup jauh sebelum kita, namun pemikiran mereka tetap hidup sampai hari ini. Filsafat Stoikisme atau Stoicism mengajarkan satu prinsip sederhana, namun sangat dalam dan kuat. Jangan biarkan emosimu mengambil alih. Latihlah dirimu untuk merespons, bukan bereaksi. Apa sebenarnya perbedaan antara merespons dan bereaksi? Bereaksi adalah sesuatu yang spontan. Ia muncul seketika, tanpa filter, tanpa pertimbangan. Bereaksi seringkali muncul dari emosi mentah. Amarah, takut, sedih, kecewa. Seseorang menyudutkanmu, kamu langsung melawan. Seseorang menyalahkanmu, kamu langsung menyalahkan balik. Sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kamu langsung marah pada keadaan. Itulah reaksi. Namun, merespons adalah hal yang berbeda. Merespons butuh waktu, butuh jeda, butuh keheningan dalam pikiran. Merespons bukan tentang menahan perasaan, tapi tentang memahami perasaan itu, dan kemudian memilih bagaimana kamu ingin bertindak. Merespons berarti kamu sadar sepenuhnya bahwa dalam setiap situasi, sebisa mungkin, kamu tidak perlu dikendalikan oleh orang lain, oleh keadaan, atau oleh emosimu sendiri. Merespons adalah keputusan sadar untuk tetap menjadi tuan atas pikiran dan perasaanmu, dan di sanalah letak kekuatan sejati manusia. Filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius percaya bahwa penderitaan manusia bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dunia luar itu. Mereka percaya bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Coba kamu renungkan ini. Dalam setiap konflik, dalam setiap kegagalan, dalam setiap peristiwa yang menyakitkan, selalu ada ruang kecil antara stimulus dan tindakan, antara apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan terhadapnya. Nah, di ruang kecil itulah pilihan kita hidup. Pilihan untuk bersikap tenang, pilihan untuk diam sejenak, pilihan untuk berpikir dulu sebelum berbicara, pilihan untuk tidak membalas dendam, walau bisa, pilihan untuk menjadi kuat tanpa harus berteriak. Namun sayangnya, kita sering tidak menyadari bahwa kita punya pilihan itu. Kita terlalu terburu-buru, terlalu tenggelam dalam emosi, dan itu manusiawi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar menjadi lebih baik. Stoikisme bukanlah tentang menjadi dingin atau tidak punya perasaan. Bukan pula tentang menjadi pasif, apatis, atau tak peduli. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam, agar bisa menghadapi dunia luar yang tidak bisa kita kendalikan. Ia mengajarkan kita untuk memiliki kekuatan mental, agar kita tidak hancur oleh kegagalan, tidak tumbang oleh hinaan, tidak goyah oleh penolakan. Dan kunci dari semua itu adalah menguasai dirimu sendiri.
Bukan orang lain, bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Latihlah dirimu untuk merespons, bukan bereaksi. Itu latihan seumur hidup, karena setiap hari akan selalu ada hal yang menguji kesabaranmu, akan selalu ada orang yang berkata sembarangan, akan selalu ada situasi yang tidak adil, akan selalu ada godaan untuk marah, kecewa, menyerah. Tapi di tengah semuanya itu, kamu bisa menjadi berbeda. Kamu bisa menjadi orang yang tidak bereaksi seperti biasanya. Kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan emosi memegang kendali. Dan itu bukan kelemahan, itu justru tanda kematangan. Tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Jadi, lain kali ketika kamu merasa ingin meledak, ingin langsung membalas, ingin mengeluarkan semuanya saat itu juga, berhentilah sejenak. Tarik napas. Dengarkan emosimu, tapi jangan langsung patuhi. Biarkan dirimu punya waktu untuk memahami, bukan hanya merespons secara otomatis. Karena dalam keheningan itulah kamu bisa menemukan versi terbaik dari dirimu, versi yang lebih tenang, lebih bijak, lebih kuat. Hidup ini seperti sungai yang terus mengalir, kadang tenang, kadang deras, kadang membawa ketenangan, kadang membawa badai. Dan yang tidak bisa kita pilih adalah arusnya. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menyakiti kita. Kita tidak bisa memilih situasi sulit mana yang akan menimpa kita. Namun, satu hal yang selalu bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menghadapi semua itu. Itulah prinsip dasar dari Stoikisme, filsafat kuno yang lahir di Yunani dan berkembang di Roma, yang mengajarkan bahwa ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai saat kita belajar mengendalikan diri, bukan dunia. Bayangkan ini. Pagi hari kamu bangun dengan semangat. Tapi tiba-tiba ada pesan masuk yang isinya menyebalkan. Kata-kata seseorang mengganggu pikiranmu. Dan seketika harimu berubah, hatimu gelisah, suasana hatimu hancur. Itulah reaksi. Kamu mengizinkan sesuatu yang kecil di luar dirimu mengguncang seluruh duniamu di dalam. Tapi bagaimana jika kamu berhenti sejenak? Bagaimana jika kamu berkata pada diri sendiri, "Aku tidak bisa mengontrol apa yang dia katakan. Tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan kata-katanya menguasai hariku." Disitulah letak perbedaannya. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, maka gangguan itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu. Itu adalah kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau, tapi kebebasan untuk tidak menjadi budak dari perasaan kita sendiri." Seringkali kita berpikir bahwa kita harus membalas, harus membuktikan, harus melawan. Tapi apakah itu benar? Ataukah hanya ego kita yang terluka dan tidak mau diam? Coba pikirkan, seberapa sering kita bereaksi bukan karena logika, tapi karena kita merasa dipermalukan, dikhianati, diabaikan. Seberapa sering kita bertindak hanya karena ingin terlihat kuat, padahal sebenarnya sedang rapuh. Filsuf Stoik seperti Seneca mengingatkan bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan sementara, dan bahwa orang bijak tidak akan membiarkan dirinya kehilangan kendali hanya karena keadaan tidak sesuai harapan. Bukan berarti kita menahan semua emosi dan menjadi robot, bukan itu. Tapi kita diajak untuk menyadari bahwa emosi adalah sinyal, bukan komando. Ia datang, tapi kita tidak harus menaatinya. Seperti ombak yang datang ke pantai, kita bisa berdiri diam, membiarkannya lewat, tanpa harus terseret oleh arusnya. Mereka yang hidup dengan prinsip Stoik bukanlah orang yang dingin tanpa hati. Justru mereka adalah orang yang paling sadar akan emosi, namun tidak membiarkannya mendikte tindakan. Karena mereka tahu, emosi adalah bagian dari manusia. Tapi, menjadi manusia yang utuh, berarti memiliki kekuatan untuk memilih untuk bersikap, bukan bereaksi. Bayangkan, betapa banyak konflik yang bisa kita hindari. Jika kita mengambil waktu 5 detik untuk berpikir sebelum berbicara, betapa banyak hubungan yang bisa diselamatkan. Jika kita memilih untuk merespons dengan ketenangan, bukan kemarahan. Betapa banyak keputusan yang lebih baik bisa kita ambil. Jika kita tidak dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, atau rasa ingin membalas dendam. Inilah kenapa Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki kesadaran dalam bertindak. Kamu bisa membalas, tapi apakah kamu perlu? Kamu bisa menyerang,
tapi apakah itu akan memperbaiki keadaan? Atau kamu bisa memilih untuk diam, untuk memahami, untuk menjernihkan pikiran, dan kemudian merespons dengan cara yang membuatmu tetap utuh, tetap damai, tetap kuat. Itulah kekuatan yang sesungguhnya, bukan di tangan, bukan di suara, tapi di kendali atas dirimu sendiri. Di tengah dunia yang terus memprovokasi, yang terus mendorong kita untuk bereaksi, menjadi seseorang yang tetap tenang bukanlah hal yang mudah. Tapi justru karena itulah, itu menjadi latihan yang berharga. Dan setiap kali kamu berhasil merespons dengan tenang, kamu bukan hanya melatih pengendalian diri, tapi juga sedang menciptakan kedamaian dalam hidupmu. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa benar-benar melatih diri untuk merespons, bukan bereaksi? Jawabannya bukan dalam teori semata, tapi dalam latihan harian, dalam kesadaran kecil yang terus kita ulang setiap hari. Para filsuf Stoik tidak hanya duduk dan menulis gagasan. Mereka melatih pikiran mereka, seperti seorang atlet melatih tubuhnya. Dan latihan itu bukan sesuatu yang besar atau rumit. Justru sebaliknya, ia sederhana, tapi konsisten. Langkah pertama dimulai dengan kesadaran. Kamu harus sadar bahwa kamu sedang bereaksi. Sadar bahwa ada gejolak emosi di dalam dirimu yang ingin segera keluar. Sadar bahwa amarah mulai muncul. Sadar bahwa mulutmu ingin berbicara. Tapi hati kecilmu berkata, "Tunggu sebentar." Kesadaran ini adalah pintu masuk ke perubahan. Tanpa sadar, kita hanya akan terus bereaksi secara otomatis. Tapi begitu kita mulai menyadari, kita bisa mengambil kendali. Cobalah untuk setiap kali kamu merasa terganggu oleh sesuatu, berhenti, tarik napas, tunda respons selama 5 detik. 5 detik mungkin terdengar singkat, tapi dalam dunia emosi, itu adalah ruang yang luas. 5 detik itu bisa menjadi tembok antara kehancuran dan kedamaian, antara penyesalan dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kamu memiliki kekuatan untuk tidak memiliki opini tentang sesuatu. Dan dengan tidak memiliki opini itu, kamu akan mendapatkan ketenangan." Artinya, kita tidak selalu perlu menilai segalanya. Tidak perlu terburu-buru menyimpulkan, atau merasa harus langsung bertindak. Terkadang, hanya dengan membiarkan sesuatu berlalu, kita menyelamatkan diri kita sendiri. Langkah berikutnya adalah refleksi diri. Di malam hari sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang terjadi hari ini yang membuatku bereaksi secara emosional? Apakah aku merespons dengan tenang? Atau terburu-buru karena marah? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik tadi? Latihan refleksi ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan untuk merasa bersalah, tapi untuk membangun kesadaran akan pola-pola dalam dirimu. Semakin sering kamu melakukan refleksi ini, semakin tajam kesadaranmu saat menghadapi situasi nyata. Bayangkan pikiranmu seperti otot. Semakin sering kamu latih dengan refleksi dan kesadaran, semakin kuat ia menahan godaan untuk bereaksi secara impulsif. Langkah ketiga, dan tak kalah penting, pisahkan hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan yang tidak. Ini adalah inti dari stoikisme. Sesuatu yang terlihat sederhana, tapi jika benar-benar diterapkan, akan mengubah cara kamu memandang hidup. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca. Kamu tidak bisa mengendalikan opini orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu, atau keputusan orang lain, atau apa yang mereka pikirkan tentangmu. Tapi kamu bisa mengendalikan responsmu terhadap semua itu. Itu cukup. Epictetus berkata, "Beberapa hal tergantung padamu, dan beberapa tidak. Belajarlah untuk membedakannya. Dan ketika kamu hanya fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, beban hidupmu akan jauh lebih ringan. Kamu tidak lagi sibuk mengubah orang lain. Kamu tidak lagi panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kamu tenang karena kamu tahu yang bisa kamu atur hanyalah diri sendiri." Latihan berikutnya adalah mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk. Dalam stoikisme, ini disebut premeditatio malorum, yaitu membayangkan hal-hal buruk sebelum terjadi. Bukan untuk membuat diri takut, tapi agar ketika hal itu benar-benar terjadi, kita sudah siap secara mental. Contohnya, jika seseorang mengecewakanku, aku sudah tahu bahwa manusia bisa salah.
Jika pekerjaanku gagal, aku tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Jika aku kehilangan sesuatu yang aku cintai, aku tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Latihan ini bukan pesimisme, tapi ketangguhan batin. Dengan mempersiapkan pikiranmu, kamu akan jauh lebih tenang saat hal-hal buruk benar-benar terjadi. Karena kamu tidak lagi panik, tidak lagi kaget, kamu sudah siap. Dan terakhir, latih dirimu untuk diam. Diam bukan berarti pasrah, diam adalah bentuk kekuatan. Dalam diam, kamu belajar mendengar dirimu sendiri. Dalam diam, kamu membangun ruang sebelum merespons. Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua hinaan perlu dibalas. Tidak semua kesalahan orang lain perlu kita koreksi. Terkadang, diam adalah respons paling bijak. Cobalah mulai hari ini, latih kesadaranmu. Ambil jeda sebelum bereaksi. Refleksikan dirimu setiap malam. Pisahkan yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Persiapkan mentalmu terhadap hal-hal tak terduga. Dan temukan kekuatan dalam diam. Karena dalam setiap latihan kecil itu, kamu sedang membangun dirimu. Sedikit demi sedikit, kamu akan jadi lebih kuat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu sudah tidak lagi mudah diguncang olehnya.